Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu saya, Pak Roni Sulistianto Luhukai, dalam mata kuliah Pemerintah Daerah. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai COVID-19 atau COVID-19, mengenai regulasi kebijakan serta peraturan yang ada dari kemunculannya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, bahwasanya mereview sebuah jurnal, saya mengangkat kasus yang baru-baru ini dan sampai sekarang masih berlanjut, yaitu yang biasa kita sebut COVID-19 atau Corona. Saya mengangkat 7 sumber jurnal yang dimana saya rangkumkan menjadi satu kesatuan. Yang pertama itu jurnal yang pertama yang saya angkat itu Coronavirus Disease COVID-19, dan yang kedua itu konsep isolasi dalam jaringan sosial untuk meminimalisir efek contagious kasus penyebaran virus corona di Indonesia. Dan yang ketiga itu yang saya angkat yaitu mengenai edukasi masyarakat dan pandemi COVID-19, dan yang keempat mengenai urgensi penerapan lokal lockdown guna mencegah penyebaran COVID-19 ditinjau dari perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat itu dualisme pengaturan ojek online. Ini bagian ekonomi, angkut penumpang dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan pertama kali di Kota Jakarta. Nah, yang keenam yaitu saya mengangkat judul jurnal yaitu Prioritas Kebijakan Ekonomi dan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yang coba saya review yaitu pertanggungjawaban hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya dalam pencegahan COVID-19. Sangat menarik bila kita membahas atau mereview COVID-19 ini, karena sangat banyak regulasi dari pemerintah yang sudah diterbitkan, yang coba diperbaharui, dan sampai sekarang awalnya di beberapa tugas kemarin UTS kalau tidak salah itu membahas tentang regulasi pemerintah yang masih kebingungan. Nah, sekarang saya melihat bukan kebingungan lagi, tapi menambah spirit atau suatu performa ya, bahwasanya regulasi itu harus dirangkumkan menjadi satu kesatuan yang berjalan secara dinamis. Di sini pembahasan yang saya angkat ya pengenalan corona sendiri itu kapan pertama kali ada, yaitu akhir 2019. Mengapa dibilang atau menyebutkan bahwasanya corona disingkat dengan COVID-19. Di sini COVID-19 ini mempengaruhi atau gejala awalnya itu penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan yang ekstra. Nah, awal mulanya ini tanpa menghindarkan suatu penanganan yang ekstra. Di sini kita melihat pemerintah yang kebingungan dan tidak tahu arah bagaimana sih cara menanggulangi COVID-19 ini, seiring dengan perkembangan yang ada. Hingga selisih 1 bulan sudah terdapat sekitar 1.200 kasus yang ada di setiap bulannya. Lanjut kepada persentase penularannya, lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker adalah penyakit-penyakit yang menyeramkan setahu kita. Di sini juga pemerintah diperhadapkan dengan masalah pandemik ini mempunyai peranan yang cukup besar. Nah,
di sini mentalnya pemerintah harus kita lihat bahwasanya COVID-19 ini merupakan tantangan yang sangat besar berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan pandemik ini. Jadi seperti contohnya banyaknya kejahatan, banyaknya kota yang mati, bahkan Bank Indonesia pun sudah vakum sejak lama, sekitar 8 sampai 10 bulan yang lalu di 2020 kemarin. Ini membuat bahwa tidak adanya perputaran ekonomi yang terjadi semenjak semua menerapkan physical distancing atau jaga jarak, yang regulasi pemerintah itu disingkat dengan PSBB, pembatasan berskala besar. Timbul pertanyaan lagi, bahwasanya kenapa sih bukan lockdown? Karena kalau pemerintah menerapkan lockdown, otomatis pemerintah harus bertanggung jawab keseluruhan pada suatu masyarakat atau kelompok atau golongan sampai kepada hewan peliharaannya. Ya, pemerintah tidak mampu atas hal itu, makanya dia menerapkan physical distancing atau PSBB yang diterapkan di berbagai kota-kota besar ataupun daerah-daerah. Nah, di sini kita mengungkit lagi dengan akibat ekonomi yang mati, ekonomi yang tidak hidup. Di sini juga berpengaruh kepada kemunculan kejahatan, meningkatnya suatu kejahatan. Bahkan kemarin juga narapidana dibebaskan secara berkala. Nah, ini yang semua menjadi PR pemerintah, bagaimana sih cara menanggulangi hal-hal yang demikian. Harapan saya yang memiliki tugas untuk mereview jurnal-jurnal terkait COVID-19, sebagai peran saya sebagai mahasiswa, bahwasanya dari penjabaran ini, regulasi pemerintah serta upaya pemerintah dari masyarakat menangani COVID-19 ini sangat banyak kesulitan dan hambatan yang ditempuh. Rumah sakit yang keterbatasan, lahan pasien yang dikarantina sangat sedikit, dana yang dikeluarkan untuk penyaluran COVID dimanfaatkan. Bahkan dua menteri negara ini, sosial dan ketahanan, ditangkap akibat menyalahgunakan dana aspirasi COVID-19. Ini semua yang membuat kita pukulan yang sangat memilukan untuk kita. Nah, di sini setidaknya kalau pemerintah melakukan perubahan atau kota-kota yang hanya memanfaatkan daerah-daerah untuk penghasilan daerahnya itu hanya wisatawan, cobalah dilihat dan ditinjau nasib-nasib para pelajar, kaula-kaula muda yang sepertinya perlu uluran tangan pemerintah. Bagaimana kelanjutan kaula-kaula muda ini bisa berinteraksi tatap muka dengan tetap memperhatikan social distancing. Maka dengan saya mereview ke-7 jurnal ini, harapan yang bisa kami torehkan yaitu supaya dunia dan Indonesia cepat pulih dan kembali seperti semula, dengan berjalan antara ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan dan lain sebagainya. Pulih dalam artian tidak bisa optimal dalam waktu dekat, tapi kita mulai mendasari bagaimana regulasi-regulasi yang dapat dijadikan suatu acuan supaya semuanya bisa berjalan dan tidak mati atau tidak punah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.